Halo rekan-rekan, konon katanya kita akan bisa produktif bekerja ketika kerja kita itu cepat atau istilahnya adalah gercep. Permasalahannya adalah banyak orang yang takut untuk kerja cepat. Kenapa? Karena kalau kerja cepat, kualitas pekerjaannya pun jadinya nggak baik. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang gimana sih caranya biar saya bisa tipsnya, biar saya bisa kerja lebih cepat, tapi kualitas pekerjaan pun tetap meningkat. Untuk itu, yuk kita simak video kali ini. Kenapa? Apa sih kerja cepat bagi rekan-rekan yang kemudian mempertanyakan atau mungkin belum dapat gambaran? Kerja cepat itu seperti apa sih? Nah, kerja cepat kalau menurut definisi sendiri adalah merujuk pada sebuah situasi atau kondisi di mana kita merespon segala sesuatunya dengan cepat sesuai dengan ukuran waktu yang ditentukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan dalam pekerjaan. Jadi memang kerja cepat di sini itu tidak hanya berbicara tentang bekerjanya, mengerjakan prosesnya cepat, tapi meresponnya lebih utama. Jadi bisa jadi kita kerja cepat karena kita responnya cepat, tapi ketika kita memproses respon itu, bisa jadi kita mengatur waktu ataupun kita memaksimalkan proses yang ada untuk tetap menghasilkan kualitas kerja yang baik. Kenapa sih kita perlu kerja cepat? Kalau tadi kita tahu, oke, kita perlu merespon segala sesuatu dengan cepat. Kenapa sekarang? Ya karena yang pertama adalah karena teknologi itu berkembang sedemikian cepatnya. Kalau teknologi itu makin maju, otomatis kan pekerjaan kita pun akan makin dipermudah. Kalau pekerjaan kita makin dipermudah, otomatis ya kita akan bisa mengerjakan segala sesuatu lebih cepat daripada yang dulu gitu. Contoh misalkan zaman dulu, mungkin di pekerjaan kalau kita mau mengirim pesan kepada perusahaan lain, kita perlu ngirim surat atau ngirim dokumen. Tapi sekarang semua bisa dilakukan dengan email. Jadi yang awalnya butuh waktu sehari untuk mengirimkan pesan atau informasi, sekarang hanya dengan beberapa menit semua pesan sudah tersampaikan. Otomatis apa? Ya kerja kita akan lebih cepat. Kenapa? Karena perkembangan teknologi. Sekarang segala sesuatu bisa kita lakukan dengan instan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita nggak kerja cepat, ya kita rugi. Karena apa? Karena teknologi sudah mendukung ke arah sana. Dan kalau kita rugi, kalau kita nggak kerja cepat, ya otomatis kita akan kemungkinan besar akan kalah bersaing dengan sumber daya baru, karyawan-karyawan baru yang nantinya masuk dan bisa bekerja lebih cepat. Ini kan kita nggak mau. Jangan sampai kita digantikan, kita kalah persaingan terutama oleh karyawan lainnya. Yang kedua, kenapa kita perlu cepat? Karena perkembangan industrinya berkembang sedemikian cepatnya. Kalau kita nggak kerja cepat, sedangkan perkembangan teknologi itu membuat industri bergerak makin cepat, yang itu mengakibatkan persaingan di industri pun akan makin meningkat. Kalau kita mau memastikan perusahaan itu bisa align, bisa terus sejalan dengan perkembangan teknologi ataupun perkembangan industri, ya organisasi harus bisa merespon dengan cepat. Perusahaan harus bisa merespon segala sesuatu dinamika persaingan dengan cepat. Nah, perusahaan mau merespon dengan cepat, kalau karyawannya nggak kerja cepat, ya susah. Maka otomatis kita perlu kerja cepat untuk memastikan perusahaan kita saat ini masih ada. Jangan sampai karena kita lambat, kita slow, tiba-tiba tahun depan perusahaan kita bangkrut. Kenapa? Karena nggak bisa bersaing. Maka kita sebagai karyawan di perusahaan perlu untuk bekerja cepat. Oke, saya yakin teman-teman juga, ya saya sudah tahu saya harus kerja cepat. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kerja cepat? Ada 3 tips nih teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk mulai kerja cepat. Yang pertama adalah biasakan untuk selalu menentukan target. Apapun pekerjaannya, seremeh apapun pekerjaannya, tentukan targetnya. Dan juga tentukan deadline-nya. Oke, target saya pekerjaannya selesai seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan atur deadline-nya. Meskipun sesimpel misalkan kayak tolong dong buatkan kopi untuk si A, si B, si C. Contoh, kalau misalkan ini sesimpel, saya kasih contoh yang simpel ya, kopi. Tentukan deadline-nya. Oke, maksimal 5 menit, 10 menit ya sudah selesai. Tujuannya biar apa? Biar orang yang kita sampaikan instruksi itu juga lebih clear ya. Oh, berarti ini harus cepat ya. Itu mempermudah dia untuk mengatur prioritas kerja dia. Bayangkan kalau setiap kali pekerjaan yang ada di dalam diri kita ataupun yang kita berikan kepada orang lain, itu kita atur targetnya dan deadline-nya. Otomatis, ya semua orang akan tahu, oh pengukuran waktunya saya perlu menyelesaikan ini dalam waktu berapa menit, berapa menit, berapa menit. Yang kedua adalah atur prioritas. Setelah target ditentukan, tujuan ditentukan, deadline ditentukan, kita atur prioritas. Kira-kira untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan deadline itu, mana yang perlu saya selesaikan dulu? Mana yang jadi prioritas utama yang harus saya selesaikan sesegera mungkin. Ini membantu kita biar kita nggak bingung, biar kita nggak galau. Saya ngerjakan yang mana dulu ya? Mana yang perlu saya utamakan?
maka kita atur prioritas. Yang ketiga adalah kita perlu mengatur fokus. Nggak semua pekerjaan bisa kita selesaikan. Maka kita perlu tahu mana pekerjaan yang perlu kita fokuskan dan perlu kita selesaikan, dan mana pekerjaan yang bisa kita delegasikan kepada orang lain. Sehingga 2 atau 3 pekerjaan bisa kita kerjakan bersamaan. Bukan karena kita kerjakan semuanya sendirian, tapi karena kita tahu mana yang perlu kita fokuskan sesuai prioritas kita, dan mana yang bisa kita delegasikan kepada orang lain, kepada unit lain, ataupun kepada tim kita. Dan jangan lupa, kalau memang ternyata ada beberapa yang kita anggap nggak terlalu penting, ya kita bisa melakukan eliminasi. Mana yang bisa kita eliminasi, mana yang nggak bisa kita eliminasi dan perlu kita delegasikan. Dan mana yang perlu kita kerjakan sendiri. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sharekan kali ini tentang bagaimana caranya kerja cepat. Kerja cepat ya nggak usah galau, tapi langsung tentukan target, eksekusi targetnya, tentukan deadline, atur prioritas. Dan kalau kita ngerasa kita nggak mampu, jangan dibikin bingung. Karena bikin bingung itu waktu juga yang kita gunakan. Maka langsung kita, mana yang mau kita fokuskan, dan mana yang perlu kita delegasikan. Moga-moga itu membantu untuk teman-teman semua di sini meningkatkan produktivitas dan kecepatan kerjanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.